Hai guys, kalian tahu nggak sih kenapa akhir-akhir ini banyak sekali media yang memberitakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diperkirakan turun di tahun 2023 dan akan diperkirakan naik pada tahun 2024. Hal ini tidak lain tidak bukan dikarenakan adanya perang Rusia dan Ukraina dan juga kenaikan suku bunga di bank sentral. Menurut data di IMF bahwa pertumbuhan ekonomi global menurun sebanyak 2,9% di tahun 2023 ini dan akan meningkat sebanyak 3,1% di tahun 2024. Hal ini menyebabkan pembebanan aktivitas ekonomi global di berbagai negara. Di tengah krisisnya biaya hidup, prioritas di berbagai negara tetaplah pada disinflasi berkelanjutan. Disinilah prinsip-prinsip Islam datang untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang salah satunya inflasi agar tercapainya perekonomian yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Prinsip-prinsip Islam yang menjadi solusi dari inflasi diantaranya yaitu yang pertama, pendistribusian kekayaan dan pendapatan, dan yang kedua yaitu penghapusan riba. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan dapat dilakukan dengan zakat, infak, dan sedekah yang kemudian akan diserahkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan untuk mengurangi beban hidup mereka. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya tunaikanlah zakat dan dirikanlah sholat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua, mengapa riba sangat tidak dianjurkan dan diharamkan dalam Islam karena lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya, seperti mengurangi semangat kerjasama dan juga menimbulkan kesulitan di pihak lain untuk membayarkan kewajibannya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain dijelaskan dalam Al-Quran, Rasulullah SAW juga telah bersabda bahwa riba itu memiliki 73 pintu, dan yang paling ringan di antara pintu-pintunya adalah seperti seorang yang menzinai ibunya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwa riba adalah dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, kita harus menghindari segala bentuk riba, baik itu perbuatan, ucapan, termasuk juga transaksi perekonomian. Kenapa hal ini harus dihindari dalam transaksi perekonomian? Karena hal ini dapat merusak perekonomian masyarakat, menambah kesenjangan sosial, serta menyebabkan kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat. Selain sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, para ulama juga telah berpendapat bagaimana cara untuk mengatasi inflasi dari sisi ekonomi Islam. Yang pertama, ada pendapat dari Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa pemerintah wajib untuk menjaga nilai tukar mata uang dan juga memastikan agar tidak terjadi spekulasi dalam bentuk perdagangan uang. Yang kedua, ada pendapat dari Ibnu Taimiyah yang mengharuskan pemerintah untuk mencetak uang yang adil dan seimbang di transaksi pada masyarakat. Jadi dapat disimpulkan dengan menerapkan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan kesejahteraan umat dan keseimbangan, maka akan menciptakan era ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berkemanusiaan. Sekian dari aku, see you next time.